Israel dan Hamas sepakat perpanjang gencatan senjata kembali. RI bersiap kirim kapal rumah sakit usai rumah sakit Indonesia di Gaza hancur. Tentara Israel ubah bangunan warga di Gaza jadi sinagoge Yahudi. Israel dan Hamas sepakat memperpanjang gencatan senjata di jalur Gaza Palestina kembali pada Kamis 30 November 2023. Ini merupakan perpanjangan gencatan yang kedua kalinya sejak kedua belah pihak sepakat menerapkan jeda pertempuran di Gaza. Militer Israel akhirnya mengumumkan bahwa gencatan senjata dengan Hamas akan berlanjut jelang menit-menit masa jeda pertempuran keduanya berakhir, yakni pada Kamis pagi pukul 7 waktu lokal atau 12 waktu Indonesia bagian Barat. Israel dan Hamas dikabarkan sepakat memperpanjang gencatan senjata untuk setidaknya 24 jam ke depan. Keduanya pertama kali menyepakati perjanjian gencatan senjata pada Rabu 22 November 2023 yang dimulai selama 4 hari sejak Jumat 24 November 2023. Pada Senin 27 November 2023, kedua belah pihak sepakat memperpanjang gencatan senjata selama 2 hari hingga akhirnya diperpanjang lagi pada 30 November 2023. Dalam perjanjian, Hamas sepakat membebaskan ratusan sandera yang ditahan secara bertahap. Sementara Israel juga sepakat membebaskan warga Palestina yang telah ditahan bertahun-tahun di penjara. Perpanjangan gencatan senjata yang kedua kali ini sempat terancam batal setelah Hamas mengklaim Israel menolak tawaran pembebasan sandera tambahan. Hamas juga telah memerintahkan pasukannya untuk siaga tempur menyusul belum ada tanda dari Israel menyetujui perpanjangan gencatan senjata. Namun IDF mengumumkan konfirmasi perpanjangan gencatan senjata di menit-menit akhir masa jeda pertempuran itu berakhir. Gencatan senjata ini muncul usai puluhan hari Israel melancarkan agresi ke Palestina sejak 7 Oktober lalu. Selama agresi, Israel menggempur warga dan objek sipil seperti rumah sakit dan sekolah. Imbas serangan mereka, lebih dari 15.000 warga Palestina meninggal dunia, termasuk 6.000 anak-anak dan 4.000 perempuan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia akan mengirim kapal rumah sakit ke Palestina usai rumah sakit Indonesia di jalur Gaza hancur karena digempur pasukan Israel. Rencana pengiriman ini terungkap saat Retno menggelar konferensi pers secara daring pada 28 November 2023. Rencana pengiriman kapal ini terjadi usai rumah sakit Indonesia di Gaza hancur dan tak lagi beroperasi karena diserang pasukan Israel. Mereka juga menyerang generator rumah sakit dan meledakkan jalan-jalan di dekat rumah sakit. Tak hanya itu, mereka meminta seluruh penghuni rumah sakit, baik pasien maupun pengungsi, angkat kaki dari sana. Sejak agresi Israel, warga banyak mengungsi di rumah sakit Indonesia karena dianggap lebih aman. Para pengamat menilai Israel ingin menunjukkan bahwa tak ada tempat aman di Gaza dengan cara menggempur rumah sakit. Sebelum serangan dan pengusiran itu berlangsung, pasukan Israel beserta tank-tanknya mengepung fasilitas medis tersebut. Israel sempat menuduh rumah sakit Indonesia menjadi markas Hamas sebelum mengepung dan melakukan serangan. Namun, tuduhan itu dibantah organisasi relawan yang turut berpartisipasi RSI itu, Medical Emergency Rescue Committee atau MERC. Rencana pengiriman bantuan ini juga disampaikan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto saat bertemu Duta Besar Palestina untuk Indonesia, yakni Zuhari Al-Sun pada awal November lalu. Dalam pertemuan itu, Prabowo menawarkan bantuan kemanusiaan termasuk kapal rumah sakit. Prabowo lantas mengatakan
akan berkoordinasi dengan Duta Besar Mesir untuk membahas prosedur pengiriman kapal rumah sakit. Pasukan militer Israel dilaporkan mengubah bangunan warga di jalur Gaza, Palestina menjadi sebuah sinagoge untuk mereka ibadah. The Jerusalem Post melaporkan militer negeri Zionis mendirikan sebuah sinagoge di jantung Gaza kala mereka meluncurkan invasi darat di daerah kantong ini. Rumah ibadah itu dibangun dari salah satu bangunan di Gaza. Bahkan mereka turut menambahkan bangku dan meja untuk keperluan doa. Menurut dokumentasi kantor pers pemerintahan Israel, bangunan itu sebelumnya adalah Abraham Temple. Bangunan itu memiliki tanda yang menunjukkan waktu berdoa yang diperbaharui setiap hari. Pada awal November, tentara Israel disebut pernah berdoa di sebuah sinagoge abad ke-6 di Gaza. Ibadah pertama yang diizinkan untuk orang Yahudi di tempat suci tersebut. Sinagoge kuno yang berasal dari tahun 508 Masehi itu ditemukan pada tahun 1965. Sejak Israel meluncurkan agresi merespons serangan Hamas 7 Oktober lalu. Pasukan militer negeri Zionis membombardir segala fasilitas sipil, mulai dari rumah sakit, sekolah, hingga tempat ibadah. Banyak masjid hingga gereja yang hancur karena gempuran Israel. Salah satunya gereja Ortodoks Yunani Saint Porphyrius. Bisa News.id, Nindya Farisa mewartakan.